Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmani Putri. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai VTP atau Virtual Trunking Protocol. Nah, jadi apa sih itu VTP? VTP adalah protokol pada jaringan komputer yang membantu switch saling berbagi informasi tentang VLAN. Jadi, kalau ada VLAN baru dibuat atau diubah pada satu switch, switch lain bisa otomatis ikut memperbarui datanya. Dengan begitu, pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan tidak perlu dilakukan berulang-ulang di setiap switch. Kemudian ada fungsi PTP. Fungsi PTP itu untuk mempermudah administrator dalam mengatur VLAN pada banyak switch, menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan, menjaga konsistensi VLAN. VTP meyakinkan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, mengurangi risiko kesalahan konfigurasi VLAN antar switch, membantu menjaga kesamaan data VLAN agar jaringan tetap teratur dan stabil. Kemudian yang terakhir, untuk membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Oke, selanjutnya ada mode VTP. Nah, VTP ini memiliki 3 mode. Yang pertama ada server mode. Switch dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Semua perubahan VLAN akan disimpan dan dikirim otomatis ke switch lain dalam jaringan VTP. Mode ini biasanya digunakan sebagai pusat pengaturan VLAN. Lalu yang kedua ada client mode. Switch hanya menerima informasi VLAN dari switch server. Pada mode ini, switch tidak bisa membuat, mengubah, atau menghapus VLAN sendiri, sehingga hanya mengikuti konfigurasi dari server. Lalu yang terakhir ada transparent mode. Switch tidak ikut menyimpan database VLAN dari VTP, tetapi tetap meneruskan informasi VTP ke switch lain. Switch pada mode ini bisa membuat VLAN sendiri, namun perubahan tersebut tidak dikirim ke switch lain melalui VTP. Nah, jadi itu dia ya tentang mode VTP. Selanjutnya ada cara kerja VTP. Cara kerja VLAN Trunking Protocol atau VTP adalah saat satu switch dalam mode server membuat atau mengubah VLAN. Informasi tersebut akan dikirim melalui jaringan TRAM ke switch lain yang berada dalam domain VTP yang sama. Switch client kemudian menerima dan memperbarui data VLAN secara otomatis sesuai informasi dari server. Dengan begitu, semua switch dalam jaringan memiliki konfigurasi VLAN yang sama tanpa harus diatur satu persatu. Sedangkan switch transparent hanya meneruskan informasi VTP tanpa menyimpan perubahan VLAN dari server. Kemudian ada kelebihan VTP. Yang pertama, untuk memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Kemudian menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Kemudian yang terakhir, untuk mempercepat penyebaran VLAN, VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, ada kekurangan. Kekurangannya itu kesalahan konfigurasi pada satu switch dapat menyebar ke semua switch dalam jaringan. Jika database VLAN terhapus atau rusak, konfigurasi VLAN pada jaringan bisa ikut bermasalah, membutuhkan domain VTP dan password yang sama agar switch dapat terhubung. Kemudian, keamanan jaringan bisa terganggu jika ada switch asing yang masuk ke jaringan VTP. Pengelolaan jaringan menjadi lebih sulit jika jumlah switch terlalu banyak dan kompleks. Kemudian yang terakhir, perubahan VLAN yang tidak sengaja dapat memengaruhi seluruh jaringan dengan cepat. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, teori-teori tentang VTP. Selanjutnya, saya akan implementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang saya sudah masuk di aplikasi Cisco-nya. Langkah pertama, kita akan membuat topologinya terlebih dahulu.
Di sini saya akan menggunakan 4 switch, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Nah, sebelum ke konfigurasian VTP, di sini kita harus konfigurasi terang terlebih dahulu agar setiap switch ini bisa saling terhubung. Di sini saya akan memberi nama terlebih dahulu ya ke setiap switchnya sesuai urutan. Di sini mulai dari switch 1 sampai switch 4. Oke, kita langsung saja ke konfigurasian terang terlebih dahulu. Kalian masuk ke switch 1, ke mode CFI, lalu kalian enter, enable, configure terminal. Di sini interface FA0/1, yaitu yang mengarah ke sini ya, yang mengarah ke bawah. Kemudian switch port mode terang. Nah, setelah seperti ini sudah, lanjut kita ke switch yang kedua. Enable, configure terminal, interface, FA0/1 sampai 2, yaitu FA01 yang mengarah ke atas sini dan FA0/2 yang mengarah ke bawah sini ya teman-teman. Kemudian switch port mode terang. Sudah, kita langsung saja ke switch selanjutnya. Enable, configure terminal, interface, range FA0/1 sampai 2, yaitu yang mengarah ke atas dan ke samping ya, yaitu yang /2 ini. Kemudian switch port mode terang. Sudah, kemudian ke switch yang terakhir. Oke, ini sudah semuanya. Kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi VTP-nya langsung. Di sini kalian masuk ke switch yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, bisa kita ingat pada teori sebelumnya, kalau misalnya VTP itu memiliki 3 mode ya. Yang pertama itu mode server, lalu yang kedua mode client, dan yang ketiga mode transparent. Nah, pada switch pertama saya akan menggunakan mode server. Kemudian switch yang kedua ini saya akan menggunakan mode transparent. Lalu switch yang ketiga dan keempat ini saya akan menggunakan mode client. Oke, kita ke mode server terlebih dahulu ya. Pada switch pertama sebagai pusatnya, dan kita enter, exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita perintahkan VTP mode server yang
gunakan ya. Kita lanjut ke VTP berikutnya, yaitu VTP domain. VTP domain ini sebagai identitas atau nama kelompoknya. Misalnya di sini saya menggunakan lab. VTP domain lab atau namanya ya teman-teman. Selanjutnya VTP password. Misalnya passwordnya di sini 888. Nah, setelah seperti ini cukup ya teman-teman. Sudah konfigurasinya, yang dimana VTP konfigurasinya itu yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mode server, yang ini. Lalu yang kedua VTP domain lab. Lalu yang terakhir VTP passwordnya ya, yang ini. Selanjutnya ke switch yang kedua. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan VTP yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan VTP mode transparent. Kemudian untuk VTP domainnya kita samakan dengan yang ada di server itu ya teman-teman. Nah, walaupun mode transparent ini bisa kita lihat sebelumnya, kalau misalnya mode transparent ini tuh gak terlalu berguna, jadi dia tuh hanya untuk dilewati saja ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap mengisinya ya teman-teman, mengisi VTP domainnya dan juga passwordnya sesuai dengan yang ada di server. Dan VTP password 888. Oke, sudah. Kita lanjut ke mode klien, yaitu pada switch 3. Kita enter terlebih dahulu. Kemudian VTP mode klien. Masukkan juga VTP domainnya. Kemudian VTP domain, VTP passwordnya ya. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke switch yang terakhir. Exit terlebih dahulu. Lalu VTP mode klien. Kemudian VTP domain lab. VTP passwordnya. Oke, ini kita sudah konfigurasi VTP pada setiap switch dan berbeda mode. Kita coba ya pada server. Sebagai pengirim dan pusat datanya, kita klik enter. Kita coba buat VLAN ya. Di sini VLAN 10. Lanjut name VLAN 10. Biar mudah ya teman-teman. Kemudian VLAN 20. Name VLAN 20. Dan yang terakhir yaitu VLAN 30. Name VLAN 30. Oke, di sini kita sudah selesai membuat VLAN-nya.
kita coba cek terlebih dahulu menggunakan VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini pada mode server ini sudah terdaftar VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30-nya itu sudah aktif ya teman-teman, sudah dengan status yang aktif. Nah, selanjutnya kita coba cek pada mode transparent ini ya. VLAN brief. Nah, pada mode transparent ini itu dia tidak menyimpan konfigurasinya karena seperti pada awal tadi dia itu hanya untuk meneruskan paket VTP-nya saja. Jadi dia tidak menyimpan. Jadi di sini itu tidak ada VLAN-nya ya teman-teman. Oke, lanjut ke mode yang kalian ini. Tapi pada mode klien kita bisa lihat VLAN brief. Nah, pada mode klien ini walaupun tadi kita tidak mengkonfigurasi pada mode klien pada switch 3 ini, tetapi konfigurasian pada mode server itu pasti akan melewati transparent ini lalu akan sampai ke klien yang ini, yang dimana klien ini sama langsung ada VLAN-nya, ketiga VLAN yang kita buat tadi di server. Di sini sudah aktif sama ya, ada VLAN 10, 20, dan 30. Kita coba lihat pada klien yang kedua ini ya. Kita VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Oke, di sini udah selesai semuanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara konfigurasian dari VTP ini. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.